momentum Hari Kebangkitan Nasional ke-108 tahun dijadikan saat yang tepat bagi Forum Wartawan Bandung Juara untuk bersinergi dengan pemuda Kota Bandung. Acara pembukaan pelatihan jurnalistik bagi 100 pemuda terpilih Kota Bandung ini dihadiri Kadispora Kota Bandung Dodi Ridwansyah, Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung Edi Haryadi, dan Ketua Forum Wartawan Bandung Juara Asep Robin. Ini kan bukan pelatihan wartawan ya, pelatihan jurnalistik yang dilaksanakan oleh Forum Wartawan Bandung Juara, di mana pesertanya itu ada 100 orang, 40 orang dari umum dan 60 orang dari teman-teman KNPI. Dodi menambahkan bahwa pemuda Kota Bandung diharapkan tidak hanya menjadi objek, tetapi bisa menjadi subjek di bidang jurnalistik, terutama menyebarkan informasi yang terkait dengan pembangunan di Kota Bandung. Ini sebuah kolaborasi yang bagus antara program Dispora yang bekerja sama dengan Forum Wartawan Bandung Juara dan DPD KNPI mencetak jurnalistik baru dengan melibatkan para pemuda. Menurut Edi, kolaborasi ini sudah selayaknya menjadikan pemuda Kota Bandung sebagai pelaku pembangunan aktif, terutama di bidang informasi. Pelatihan jurnalistik ini diikuti oleh 100 pemuda yang tersebar di seluruh Kota Bandung yang nantinya akan menjadikan trigger untuk pengawalan pembangunan yang ada di Kota Bandung, khususnya pengawalan PPPK. Acara ini berlangsung selama 3 hari, mulai 16 sampai 18 Mei 2016 di Grand Pasundan Jalan Peta nomor 147, Lingkar Selatan, Kota Bandung, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam sejahtera pemirsa Bandung TV. Inilah program kami Dialog Khusus 1 jam ke depan bersama saya Dina Kristina. Dan pemirsa Bandung TV, saat ini saya sedang berada di Hotel Grand Pasundan Kota Bandung, tepatnya dalam sebuah acara pelatihan jurnalistik bagi para pemuda yang ada di Kota Bandung. Dan acara ini terselenggara dari mulai tanggal 16 Mei 2016 hingga 18 Mei 2016. Dan juga ini sangat menarik sekali, sejumlah pemuda dan pemudi yang ada di Kota Bandung hadir untuk lebih mengenal lagi mengenai dunia jurnalistik. Lalu apa yang menjadi maksud dan tujuan diadakan acara ini? Dan lalu yang terpenting, bagaimana sih peranan pemuda untuk membangun Kota Bandung itu sendiri? Itu yang akan menjadi tema pada kesempatan dialog khusus pada kesempatan ini. Dan sudah ada 4 narasumber yang akan kami sapa langsung pada kesempatan ini. Saya langsung akan menyapa pertama kepada tentunya juga Kepala Diskom Info. Di samping saya ada Bapak Dr. Asep C. Cahyadi MSI. Selamat bergabung Pak. Lalu kita pun akan berkenalan dengan narasumber kami kedua. Sudah tentunya juga kami akan menyapa ini dari Kabid Kepemudaan Dispora Kota Bandung. Ada Bapak Sony Teguh Prasetya, Sarjana Sosial MM. Apa kabar Pak Sony? Alhamdulillah baik Mbak Dina. Iya, terima kasih sudah bergabung dalam program kami Dialog Khusus. Terima kasih, sama-sama saya bisa diajak bergabung di sini. Iya, dan begitupun kami akan menyapa narasumber kami yang ketiga. Sudah ada di samping Bapak Sony. Beliau adalah Ketua KNPI Kota Bandung dan beliau adalah Bapak Haji Sigit Iskandar SIP MM. Apa kabar Pak Haji Sigit? Alhamdulillah baik saja. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Lalu kemudian kita pun akan menyapa narasumber kami yang keempat. Beliau adalah Ketua Forum Wartawan Bandung Juara atau disingkat dengan FWJB, dan beliau adalah Bapak Asep Robin, Sarjana Sosial. Apa kabar Bapak Asep? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah juara juga nah? Juara pasti. Oke, lebih juara lagi karena di belakang 4 narasumber kami ini sudah hadir para anggota juga ada juga dari FWBJ, begitupun dari KNPI. Tapi kita akan lebih mengenal, mungkin lebih semangat dalam program kami Dialog Khusus ini untuk bagaimana mendengarkan bersama-sama yel-yel yang dimiliki yang terlebih dahulu dari Forum Wartawan Bandung Juara dulu nih. Kita dengerin, silakan. Bagaimana yel-yelnya? Juara! Wartawan Bandung juara! Wow, ternyata juara sekali ya. Apakah akan lebih juara untuk yel-yel daripada KNPI Kota Bandung? Bagaimana sih yel-yelnya, silakan. KNPI juara! KNPI juara! KNPI juara!
Wow, ternyata dua-duanya juara sekali ini. Dan akan lebih juara lagi karena kami akan memberikan sebuah tema untuk peranan pemuda untuk membangun kota Bandung untuk lebih juara lagi. Tetapi di segmen berikutnya, tetaplah bersama program kami dalam program Dialog Khusus. Ya pemirsa Bandung TV, seperti kita ketahui bahwa peranan pemuda mempunyai fungsi dan peran yang strategis dalam sebuah pembangunan sebuah kota. Apalagi kita kenal dengan populasi kota Bandung dengan jumlah pemuda atau jumlah terdapat di dalamnya terinclude dalam sebuah jumlah hampir mendekati 3 juta. Itu artinya jika kualitas daripada pemuda-pemudi yang memiliki kota Bandung tentu ini akan memberikan kontribusi yang sangat besar untuk pembangunan kota itu sendiri, termasuk untuk kota Bandung. Begitupun pada kesempatan ini kita akan lebih mengupas informasi bagaimana sih peranan pemuda untuk membangun kota Bandung untuk lebih juara lagi. Tentunya juga kita akan membahasnya dengan keempat narasumber kami. Tetapi sebelum kita akan membahas bagaimana peranan pemuda untuk mewujudkan kota Bandung lebih juara, kita akan lebih mengetahui sebenarnya apa yang menjadi maksud dan tujuan diadakannya pelatihan jurnalistik bagi pemuda yang ada di kota Bandung. Kita akan bergabung dengan narasumber kami pertama. Sebelumnya saya akan menyapa daripada Kabid Kepemudaan Dispora Kota Bandung, ada Bapak Sony Teguh Prasetya Sarjana Sosial MM yang terlebih dahulu akan menjelaskan. Pak Sony, ini luar biasa loh ya, yang diundang ini para pemuda, bahkan terdapatnya di dalamnya ada pemudi dari Kota Bandung untuk mengikuti pelatihan dunia jurnalistik. Dan ini sangat menarik, tentu ada sebuah tujuan dan maksud yang diadakan dengan pelatihan ini. Apa yang menjadi maksud dan tujuannya? Silakan Pak Sony. Ya, baik, terima kasih Mbak Dina. Suatu hal yang menggembirakan kita bisa bicara di sini, bahwa pembangunan Indonesia atau sejarah perjalanan bangsa Indonesia ini diawali dengan kekuatan pemuda. Diawali dengan peran pemuda yang begitu luar biasa. Kita tahu tentang sejarah bagaimana tahun 1928 pemuda bergerak melakukan pergerakan kemerdekaan sampai hanya Indonesia merdeka sehingga saat ini. Dan peran pemuda menjadikan hal yang utama dalam suatu negara, suatu bangsa. Sehingga bagaimana kita pemerintah ya, bersinergi dengan seluruh masyarakat dengan berbagai organisasi itu harus bisa melakukan suatu pembinaan pola yang baik untuk melakukan gerakan memberikan peluang peran kepada pemuda. Banyak sekali peran pemuda ini bisa berjalan di berbagai bidang, ya, banyak sekali. Hanya pada kesempatan ini, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Mbak Dina, bahwa peran pemuda yang kami sedang garap hari ini adalah bagaimana para pemuda ini bisa mendukung pembangunan kota ini melalui kemampuan mereka dalam dunia jurnalistik. Ya. Kita tahu semua bahwa bagaimana media atau pers ini bisa merubah berbagai hal, bisa melakukan berbagai hal. Apabila dilakukan media dan pers ini dengan hal yang positif, maka akan positiflah dalam hal berbagai hal itu tersebut. Media bisa merubah sesuatu hal menjadi sesuatu negatif juga. Nah, tergantung seperti apa seorang figur dari seorang jurnalis tersebut. Nah, di sini kita mengharapkan sekali bahwa dengan program yang kita laksanakan, ya, pelatihan jurnalistik bagi pemuda ini, tidak lain adalah memberikan ruang kepada pemuda. Yang pertama adalah memberikan pemahaman kepada pemuda tentang begitu luar biasanya dunia jurnalistik. Yang keduanya juga memberikan skill kepada mereka untuk bisa menjadi seorang penulis atau jurnalistik yang handal dalam program ini. Yang ketiganya, setelah mereka mendapatkan pemahaman dan skill, kita harapkan mereka bisa mendapatkan ruang untuk bisa berekspresi dan mewujudkan apa yang sudah dia dapatkan dalam dunia keseharian mereka. Menjadi seorang penulis, memberikan dorongan dan masukan dalam pembangunan kota dalam berbagai bidang. Lalu juga bagaimana mereka bisa menjadi seorang jurnalistik yang profesional dan selalu produktif serta positif di dalam memberikan pemberitaan. Jadi profesional, produktif, dan positif di dalam memberikan suatu pemberitaan. Nah, harapannya
di dalam melalui kegiatan program pelatihan jurnalistik bagi pemuda ini, tentunya harapan kami hal seperti itu yang secara umum bisa didapatkan dari pelatihan ini maksud tujuannya. Dan tujuan yang ingin dicapai lebih spesifik lagi adalah bahwa bagaimana pembangunan di Kota Bandung ini bisa terdorong, terinformasikan, diberitakan oleh berbagai sumber, sehingga kita membutuhkan kader-kader baru dalam dunia jurnalistik ini dengan membawa pemuda-pemuda sebagai generasi penerus bangsa, khususnya dalam bidang jurnalistik. Bagaimana mereka setelah mendapatkan kemampuan itu, skill itu, mereka bisa berperan dalam mendorong pembangunan kota, baik dari tingkat pusat, tingkat daerah, sampai kepada wilayah yang terbawah. Nah, inilah maksud tujuan kita bahwa dilaksanakan pelatihan jurnalistik ini untuk memberikan pemahaman, kemampuan, sampai ke peluang, ruang dan peluang kepada mereka untuk bisa berkiprah, berperan di dalam pembangunan melalui dunia jurnalistik. Sehingga dalam pelaksanaan ini, karena ahlinya adalah para wartawan, maka kami bekerja sama dengan Forum Wartawan Bandung Juara dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan ini. Karena lembaga yang tepat diantaranya adalah forum ini, wadah para wartawan ini, sehingga akhirnya kita bisa memberikan juga materi-materi yang terbaik yang memang benar-benar tepat sasaran. Lalu juga kita gandeng KNPI. KNPI tujuannya untuk apa? KNPI adalah salah satu wadah organisasi pemuda secara nasional. Satu-satunya di Indonesia secara nasional adalah wadah pemuda, KNPI. Ya, dan kita ingin menjadi KNPI yang terdepan di dalam melakukan gerakan peran pemuda di dalam dunia jurnalistik ini, di dalam pembangunan ini. Saya seperti itu. Dan di sini juga hadir Pak Kadiskominfo. Ini adalah satu lembaga dinas atau SKPD yang memang membidangi tentang dunia informasi dan komunikasi. Sehingga kami sangat terhormat sekali dan merasa terdorong oleh berbagai pihak, baik itu oleh Diskominfo, baik oleh Forum Wartawan Bandung Juara, dan juga oleh KNPI. Itu kurang lebihnya Mbak Dona apa yang kita lakukan dalam hal ini. Ini adalah salah satu fungsi dan tugas dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung, tentunya di bidang kepemudaan dalam ranah pembangunan pemuda. Baik, luar biasa sekali ya jika kita menyimak maksud dan tujuan diadakan pelatihan ini, bagaimana memfasilitasi para pemuda lebih berperan aktif dan juga kalau bisa disimpulkan ini bisa jadi mitra bahkan ya. Betul. Untuk pembangunan pemerintah Kota Bandung. Tepat sekali. Oke, begitupun berbicara mengenai hadirnya pemerintah, sudah ada Kepala Diskominfo nih Bapak Dr. Asep C. Cahyadi MSI. Mungkin ada sebuah respon nih Pak, karena melihat dari sebuah maksud dan tujuannya ini sangat luar biasa sekali bagaimana memfasilitasi pemuda gitu loh. Ada mitranya juga berkaitan dengan dunia informasi juga, dunia teknologi, ada berikut berkontribusi dalam sebuah pembangunan. Apa yang menjadi respon dari Diskominfo mengenai pelatihan jurnalistik untuk para pemuda Kota Bandung ini? Silakan Pak. Terima kasih Mbak Dina. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Sony sebagai Kabin Pemuda di Dinas Pemuda Olahraga, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemuda Olahraga merepresentasikan apa yang menjadi kebijakan pemerintah kota dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemampuan dari masyarakat, terutama dalam menyikapi dan bersama-sama membangun Kota Bandung. Dan ini adalah bagian dari tugas pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satunya karena kita ketahui bahwa mayoritas penduduk Kota Bandung dari jumlah 2,6 ini 60% adalah pemuda di Kota Bandung, sehingga sangat wajar kalau sentuhan pertama yang menjadi fokus dan lokus itu adalah pemuda. Karena apa yang tadi disampaikan Pak Sony bahwa pemuda ini menjadi core, menjadi kekuatan yang harus mendapat perhatian khusus bagi pemerintah kota dalam membangun Kota Bandung. Nah, melalui pelatihan jurnalis ini, saya kira ini sebuah langkah yang positif karena dampak dari pelatihan jurnalistik ini, saya kira ini membekali paling tidak secara teknis bagaimana dasar-dasar menuangkan pemikiran, menuangkan keinginan, menuangkan berbagai aspirasi pemuda
dalam rangka partisipasi terhadap pembangunan. Sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah ini secara kritis akan selalu disikapi, dan tentu pemuda dalam hal ini sebagai salah satu penopang pembangunan bisa lebih cepat menyampaikan berbagai informasi tentang kebijakan. Dan saya barangkali sebagai aparat pemerintah Kota Bandung sangat menyambut positif sekali, karena memang kita di pemerintah Kota Bandung selain di setiap kelurahan ini kita membentuk kelompok KIM namanya, kelompok informasi masyarakat, yang tugas salah satunya adalah bagaimana mensosialisasikan program-program pemerintah ini kepada masyarakat. Nah sekarang ditambah lagi dengan pemuda, saya kira ini akan lebih memperluas dan memperlebar bagaimana informasi ini dengan cepat bisa terdistribusi kepada masyarakat, sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam rangka pembangunan tentunya lebih jauhnya bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini akan cepat bisa terinformasikan, dan tentu outputnya bahwa masyarakat akan lebih paham tentang apa yang harus dilakukan, dan apa yang langkah apa yang menjadi partisipasi masyarakat. Jadi menurut pemikiran saya ini hal yang positif, karena ini seiring dan sejalan dengan program pemerintah, karena Dinas Pemuda Olahraga juga bagian dari pemerintahan yang salah satu programnya tadi bagaimana bisa meningkatkan keterampilan dan kemampuan pemuda untuk bisa berpartisipasi aktif dalam rangka pembangunan. Dengan kemampuan dasar tadi kan pemuda nanti kalau ada hal yang memang perlu dikritisi, mereka akan mengkritisi dengan melalui kode etik jurnalistik tadi. Jadi mungkin dari tata cara penulisan, struktur skema, dari bahasa yang akan disampaikan juga akan lebih apa namanya, tertata dan teratur lebih mungkin Pak ya. tertata dengan baik, lebih etis barangkali. Selain itu juga nanti pemuda ini juga akan lebih kritis, lebih cerdik, lebih smart dalam mensikapi pemberitaan-pemberitaan yang dimuat oleh para media. Sehingga keberimbangan informasi ini akan betul-betul terwujud, dan yang lebih utama lagi bahwa pembangunan di negara Republik Indonesia ini khususnya di Bandung akan terbangun satu keterpaduan atau sinergi antara 3 unsur pokok utama, pemerintah, sektor swasta, juga civil society atau masyarakat. Yang salah satu bagiannya adalah bagaimana kekuatan media ini bisa memajukan negara kita ini, ya khususnya Kota Bandung. Dan alhamdulillah Bandung ini yang secara apa namanya untuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan yang tadinya ranking ke berapa sekarang jadi ranking pertama di Indonesia, dan alhamdulillah, dan apa lebih banyak lagi prestasi yang sudah diraih. Ini juga saya kira tidak akan terwujud tanpa ada dukungan dan partisipasi dari seluruh segmen masyarakat, termasuk para pemuda di Kota Bandung. Iya, termasuk salah satu pemuda yang cukup menonjol yaitu Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Ridwan Kamil, salah satu bentuk pemuda kreatif dan inovatif juga. Iya, terima kasih untuk Bapak Kepala Diskom Info, ini luar biasa nih Pak, informasinya ternyata dengan adanya sebuah pelatihan jurnalistik bagi para pemuda Kota Bandung ini diharapkan bahwa para pemuda untuk meliput sebuah beritanya bisa lebih mengetahui lagi kode etik jurnalistik, bahwa kita ciptakan tidak hanya Bandung Smart City saja, Bandung Smart Journalism nih Pak akan tercipta nih Pak ya. Dan tentunya juga informasi di segmen berikutnya akan lebih menarik lagi, karena kita akan lebih mengetahui lebih banyak lagi mengenai teknis daripada acara pelatihan jurnalistik bagi para pemuda Kota Bandung ini. Kita akan menyapa langsung Ketua Forum Wartawan Bandung Juara. Seperti apa informasi selengkapnya, kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah dalam program kami Dialog Khusus. Dan pemirsa, kita langsung akan menyapa
ke narasumber kami berikutnya. Kita akan lebih mengetahui sekali lagi jika Anda baru gabung bersama kami. Ada sebuah pelatihan yang sangat luar biasa, pelatihan jurnalistik untuk para pemuda yang ada di Kota Bandung. Seperti apa teknisnya acara ini berlangsung, kita akan lebih mengenalnya dan kita akan langsung menyapa Bapak Asep Robin Sarjana Sosial. Beliau adalah Ketua Forum Wartawan Bandung Juara. Iya, Pak Asep, kita akan lebih mengenal nih, teknisnya seperti apa nih Pak? Silahkan. Oh ya, teknis pelatihan jurnalistik ini ada diantaranya bagaimana cara menulis, cara wawancara, cara membuat berita, dan bagaimana cara berkomunikasi. Terus yang kedua, bagaimana cara mengetahui batasan-batasan secara hukum. Di sana ada spesialis of generalis. Jadi aturan yang umum, aturan yang khusus akan mengalahkan aturan yang umum. Di sana ada kode etik jurnalistik, ada undang-undang ITE dan sebagainya. Jadi di sini para peserta dibekali ilmu-ilmu, diantaranya ilmu untuk batasan-batasan sebagai jurnalistik, sehingga ketika berperan aktif di masyarakat tentunya ada batasan-batasan yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Tentunya tidak akan berbenturan secara hukum. Apa dari gunanya itu semua? Karena di tengah masyarakat ada berbagai multitafsir terhadap jurnalistik itu, termasuk terhadap pembangunan. Di sini kenapa kita melakukan pelatihan jurnalistik bagi 100 pemuda yang ada di Kota Bandung? Ini akan disebar ke semua pelosok yang ada di Kota Bandung, sehingga pemerataan opini, pemerataan persepsi di tengah masyarakat itu mungkin akan sama dan akan balance dengan pembangunan yang ada di sana. Termasuk apa yang dinamakan PIPPK. PIPPK merupakan satu program unggulan di Indonesia ini, hanya satu di Kota Bandung saja yang diterapkan di tengah masyarakat. Sementara program ini tidak pernah disentuh oleh media manapun. Kami yang akan mengawal itu semua, kami yang akan mencetak itu semua, ini menjadikan satu trigger dan akan menularkan mungkin 1 bulan, 3 bulan yang akan datang, akan menularkan jurnalis-jurnalis baru, sehingga masyarakat yang ada di tengah kota ini, di masyarakat di Bandung ini bisa apa sih yang dinamakan PPPK, bisa mengetahui apa yang sudah dilakukan PPPK ini. Kita akan mengeluarkan yang namanya media Wahana Pemuda. Media Wahana Pemuda ini nanti akan disebar secara gratis ke tingkat RT dan RW di seluruh Kota Bandung ini. Terus selain daripada itu, para peserta juga dibekali bagaimana cara marketing dan bagaimana cara berkomunikasi. Tujuannya menurut kami di sini adalah ada meningkatkan peran pemuda yang ada di tengah-tengah masyarakat. Selama ini pemuda yang ada di tengah masyarakat itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Pemuda bisa berekspresi di masyarakat ketika ada kegiatan formil saja. Kalau kegiatan non formil, pemuda itu tidak bisa berekspresi. Maka daripada itu dengan adanya skill jurnalistik ini, mungkin non formil juga pemuda bisa berperan aktif dalam pembangunan. Tentunya dalam berkomunikasi dan sebagainya. Begitu. Baik, dari yang disampaikan oleh Bapak Asep Robin tadi disampaikan ada 100 peserta nih Pak yang mengikuti pelatihan jurnalistik ini. Kira-kira dari unsur kepemudaan mana saja Pak yang hadir menjadi peserta di pelatihan jurnalistik ini? Oh ya, 60% diikuti oleh para anggota KNPI. Di sana ada PK dan anggotanya, pengurus kecamatan KNPI yang terdiri dari 30 kecamatan di seluruh Kota Bandung ini, diwakili oleh 2 orang yang akan nantinya menjadikan embrio perwakilan di tiap kecamatannya. Terus yang 40 dari kalangan mahasiswa. Di sana kita tidak hanya sebatas melatih saja, tentunya kami akan melakukan pendampingan, pembinaan secara menyeluruh bagaimana yang terjadi di lapangan. Tentunya teori dengan di lapangan tidak seperti sama semua. Mungkin ada kalanya teori dengan di lapangan itu ada bedanya. Kami yang akan meluruskan itu semua, dan kami Forum Wartawan Bandung Juara akan memberikan pendampingan terus-menerus sehingga
sebelum masyarakat mengerti, justru jurnalis-jurnalis inilah yang akan lebih dulu mengerti tentang bagaimana cara menulis dan bagaimana menyampaikan informasi-informasi, tentunya bukan informasi yang negatif saja, tapi informasi yang positif, sehingga masyarakat bisa sama persepsinya tentang yang sudah dilakukan peran aktif oleh pemerintah Kota Bandung. Baik, terima kasih untuk Bapak Asep Robin Sarjana Sosial. Beliau adalah Ketua Forum Wartawan Bandung Juara. Kemudian saya akan menyapa berikutnya narasumber berikutnya. Tadi sempat disampaikan oleh narasumber kami, Bapak Asep Robin, Ketua Forum Wartawan Bandung Juara, bahwa 60% peserta dari pelatihan jurnalistik bagi para pemuda Kota Bandung ini adalah dari KNPI Kota Bandung. Tentu juga kita akan langsung menyapa dan menghadirkan dan berbincang langsung dengan Ketua KNPI Kota Bandung, ada Bapak Haji Sigit Iskandar SIPMM. Selamat bergabung Pak. Pak Sigit, tadi sampaikan ada 60% yang menjadi peserta dalam pelatihan jurnalistik ini. Sebelum saya memaparkan mengenai para peserta, mungkin Pak Sigit, apakah dengan adanya acara ini sudah sesuai dengan tupoksi daripada KNPI Kota Bandung? Baik, terima kasih. Dan pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dispora Kota Bandung, terutama Pak Pemuda, Pak Sony Penginten, dan juga Pak Kadis Kominfo dan FWBJ yang telah memberikan ruang kepada kami untuk bisa melatih teman-teman kami sehingga bisa punya keahlian, punya skill dalam rangka nanti mengolah berita yang ada di masyarakat. Nah, sebelum saya bicara lebih jauh, tentunya saya akan jelaskan terlebih dahulu apa tupoksi daripada pemuda. Jadi tupoksi pemuda itu kita ada 3, intinya kita ada 3. Satu adalah moral force, yang kedua agen perubahan, dan ketiga adalah kontrol sosial. Nah, untuk moral force ini tentunya tugas pemuda itu adalah meningkatkan daripada etika, akhlak, dan juga attitude. Etika, akhlak, dan attitude. Ini yang notabene moral kita, akhlak kita sudah terdegradasi sampai dengan tahun ini gitu kan. Saya pernah ngobrol dengan para senior, bahkan dengan kakek saya, adik kakek saya yang masih ada, umurnya lebih daripada 80 tahun. Ki kumaha ieu bedana jeung baheula tahun 60-an ke belakang. Wah, aya nama geus cenah cenah ruksak pisan mah. Sudah terdegradasi sekali. Baik etika, baheula mah hormat ka kolot teh hormat pisan cenah. Lamun jam 6 kudu balik. Jam 6 itu sudah ada di 6 maghrib sudah ada di rumah. Di sekolah pun ada pelajaran budi pekerti katanya. Jadi budi pekerti ini khusus memang melatih kita untuk etika, attitude, dan segala macam. Nah, kita sebagai pemuda pingin gitu kan dipunculkan kembali nilai-nilai itu sehingga moral kita kalau tidak segera dikunci akan lebih terdegradasi ke depannya. Maka dari itu tugas kita membantu pemerintah untuk meningkatkan etika attitude ini. Kemudian tugas yang kedua yaitu agen perubahan. Nah, kita pemudaan di organisasi kepemudaan merupakan harus sebagai pelopor daripada merubah kondisi yang sekarang jelek harus dirubah menjadi ke kondisi yang lebih baik gitu kan. Dan yang berikutnya adalah kontrol sosial. Nah, ini buat kontrol sosial pemuda pun ada di ranah sana. Namun demikian berita itu jangan sampai kita tidak membantu pemerintah jikalau pemerintahnya sudah bagus. Kita harus berlaku adil. Kalaupun pemerintahnya memang ada yang kurang baik, ya komunikasikanlah dengan cara-cara yang baik. Nah, kalau tidak 1, 2, 3 lebih dari 5 kali henteu rada tarik sakedik teu naon mereda pemuda namina ge gitu. Tapi harus berlaku adil juga. Jikalau memang sudah baik program-program pemerintah, maka kita pun informasikan dengan informasi yang sebaik-baiknya ke tengah-tengah masyarakat sehingga adil gitu kan. Pemuda harus adil tong nu goreng nawe hungkul gitu kan, tapi harus bisa berjujur terhadap diri sendiri lah seperti itu. Nah, itu tupoksi pemuda. Maka dari itu tahun kemarin kita sudah ada meluncurkan wahana pemuda. 3 kali kita sudah luncurkan ke masyarakat. Namun demikian permasalahannya adalah kurangnya tenaga teknis di lapangan untuk mengelola informasi. Sehingga
dirasakan kurang sempurna gitu. Sehingga maka dari itu tahun ini kita perlu adanya pendidikan dan pelatihan tentang jurnalistik untuk mengolah informasi agar menjadi lebih baik dan menarik. Dan kami memang berterima kasih sekali terhadap bidang pemuda sudah menyediakan fasilitas ini yang notabene tahun ini kita akan meluncurkan wahana pemuda itu pinginnya setiap seminggu sekali. Namun dikarenakan hal teknis sehingga kita akan meluncurkan setiap 1 bulan sekali. Nah, dengan berita-berita yang ada di tengah-tengah masyarakat diolah dengan sebaik mungkin. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Baik, ini merupakan apresiasi yang sangat luar biasa dari wadah organisasi kepemudaan bahwa ini memberikan fasilitas yang sangat luar biasa untuk para pemuda ini bagaimana mendapatkan informasi mengenai dunia jurnalistik. Dan juga akan lebih menarik lagi pada perbincangan kesempatan ini berkaitan dengan peranan pemuda untuk membangun Kota Bandung yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan jurnalistik untuk bagi pemuda Kota Bandung, dan kami akan memberikan informasi selengkapnya, tetapi kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah dalam program kami Dialog Khusus. Ya pemirsa Bandung TV, sejatinya kedudukan pemuda adalah sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, bahkan agen perubahan. Jika ketiga hal ini bisa disinergikan secara baik, bahkan ketiga ini bisa berkontribusi terhadap sebuah pembangunan sebuah kota. Baik pemirsa, terima kasih dalam program kami Dialog Khusus. Sekali lagi jika Anda baru bergabung bersama kami sedang membahas mengenai peranan pemuda untuk membangun Kota Bandung. Dan untuk menuju Kota Bandung juara tentu sejumlah hal yang harus dilewati para pemuda dan kita semua masyarakatnya adalah tidak hal yang mudah. Sejumlah problematika baik itu masalah kepemudaan dan lainnya tentu akan menjadi tantangan yang paling luar biasa untuk bagaimana kita menghadapinya dan menyelesaikannya. Karena ini berkaitan dengan kepemudaan nih dan dunia jurnalistik. Tentu problematika di dunia jurnalistik sekali lagi bahwa jurnalistik itu berkaitan dengan sebuah ilmu, teknik, bahkan sebuah proses gitu loh, untuk bagaimana dari mulai mengemas suatu bahan berita sampai untuk menyampaikannya dalam langsung ke masyarakat. Itu yang saya kutip dari Profesor Dr. Andes Onong Uhjana gitu ya, dalam sebuah teori ilmu filsafat dan komunikasi. Nah, ada sebuah problematika bahwa meskipun dalam era global ini kita tahu bahwa informasi teknologi sekarang, kalau dulu untuk seorang jurnalis itu dilakukan untuk para jurnalis profesional saja, tetapi untuk masyarakat di era digital ini semua orang bisa menjadi seorang jurnalis, bahkan disebut seorang citizen jurnalis gitu loh. Namun problematikanya ada hal yang berkaitan dengan paling penting adalah kaidah-kaidah yang harus diketahui oleh para jurnalis itu sendiri. Tentu dengan ada program ini diharapkan bahwa adanya sebuah edukasi yang paling penting. Saya akan terlebih dahulu akan menyapa mungkin ke Kabid Kepemudaan Dispora Kota Bandung nih yang melaksanakan acara pelatihan jurnalistik ini Pak. Sejauh ini apakah ini acaranya mengalami sebuah kendala yang cukup berarti Pak mengenai bahwa problematika bagaimana mengedukasi kepemudaan ini berkaitan dengan dunia jurnalistik? Silakan. Baik, jadi kendala sih kalau dari kami berpikirnya begini bahwa jumlah pemuda itu begitu banyak di Kota Bandung. Nah, masih banyak yang beranggapan barangkali di antara pemuda ini bahwa dunia jurnalistik adalah dunia hal yang biasa-biasa saja. Itu salah satu kendala seperti itu. Sehingga banyak orang yang kurang berminat mungkin untuk menjadi seorang jurnalis. Nah, namun sebetulnya kan tidak seperti itu. Tadi yang disampaikan bahwa dunia jurnalistik itu adalah begitu hal yang sangat luar biasa, bisa merubah dunia, bisa merubah suatu pandangan, pemikiran dan sebagainya. Nah, ini pertama adalah dalam kendala dalam dunia jurnalistik bagi pemuda ini adalah satu, mungkin masih banyak pemuda yang beranggapan bahwa dunia jurnalistik adalah dunia hal yang biasa-biasa saja atau yang kurang memiliki manfaat yang sangat besar. Itu pandangan itu yang pertama yang harus dirubah dari anak-anak muda Kota Bandung atau Indonesia, bahwa dunia jurnalistik ada dunia hal yang sangat luar biasa, bisa merubah image dan lain sebagainya. Yang keduanya adalah banyaknya pemuda yang memang walaupun dunia
media internet, media sosial itu begitu luar biasa, banyak orang menggunakan Facebook, hampir setiap orang di kota Bandung ini menguasai Facebook dan sebagainya. Namun sayangnya bahwa dengan kemampuan mereka untuk bisa menggunakan dunia media sosial, Facebook, Twitter dan sebagainya, sayang tidak dimanfaatkan di dalam dunia jurnalistik. Mereka lebih condong menggunakan Facebook dalam hal-hal yang biasa-biasa saja. Nah, ini juga paradigma yang harus dirubah sehingga pemuda itu bisa berperan juga dalam Facebook, media sosial yang mereka gunakan, Twitter, Facebook dan lain sebagainya. Nah, ini sehingga akhirnya bahwa setiap pemuda itu setelah memiliki pemikiran bahwa problem tadi kan bahwa pemuda banyak berpikir bahwa dunia jurnalistik adalah dunia hal yang biasa saja. Yang keduanya adalah pemuda tidak kurang ngeh tentang apa yang mereka lakukan sehari-hari dengan Facebook dan sebagainya. Kalau mereka bisa memanfaatkan itu bisa menjadi suatu hal yang sangat bermanfaat, lebih positif. Facebook mereka lakukan. Ya banyak kan Facebook dipakai anak muda itu biasanya hanya untuk hal-hal yang hanya soal cinta, hanya soal pergaulan biasa. Tapi kalau misalkan mereka bisa memanfaatkan dunia Facebook itu menjadi hal yang bermanfaat sebagai suatu media informasi kepada berbagai hal, itu saling membangun, sambil mendorong informasi yang positif tentang peluang kerja, tentang peluang pelatihan, peluang yang positif itu bisa dilakukan oleh berbagai orang. Sehingga mereka pun dengan menginformasikan satu hal yang positif, maka mereka sebetulnya sudah menjadi seorang jurnalis ini. Seorang jurnalis memberikan informasi yang positif, dia mendapat berita sesuatu, dia beritakan kembali dengan suatu hal yang positif. Nah, itu adalah juga hal yang diinginkan oleh kita. Itu permasalahan yang kedua ya tadi. Permasalahan yang ketiga di dalam masalah dunia jurnalistik ini sendiri adalah tentunya adalah juga dukungan dari berbagai pihak. Dari swasta, jadi jangan hanya beberapa lembaga saja yang memang bisa mendukung anak muda, peran pemuda ini di dalam membangun bangsa, membangun daerah, membangun kota ini melalui jurnalistik. Tapi ini harus didukung oleh berbagai pihak. Saat ini mungkin Mbak Dina bisa melihat adanya Diskominfo dari masih pemerintah, kami dengan Diskominfo, dengan KNPI dan juga dari Forum Wartawan Bandung Juara. Saya berharap mungkin ke depan bahwa lembaga-lembaga lain, swasta, perusahaan swasta bisa turun juga untuk mendorong apa yang sudah kita lakukan ini, sehingga akhirnya hambatan-hambatan ataupun kendala-kendala ini bisa kita atasi bersama. Mungkin sementara dari saya seperti itu, karena mungkin teman-teman nanti bisa menambahkan banyak hal. Baik, terima kasih untuk dari Kabid Kepemudaan Dispora Kota Bandung, Bapak Sony Teguh Prasetya Sarjana Nasional MM. Kemudian saya juga akan menyapa dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung. Saya mungkin ke Bapak, selain permasalahannya, nanti bentuk regulasinya seperti apa nih Pak, untuk menyikapi bagaimana problematika untuk menyampaikan informasi ini, kadang-kadang kaidah-kaidah yang seharusnya menjadi etika ini kadang-kadang dilanggar. Silahkan Pak Asep. Oke. Kalau berbicara jurnalistik ya, saya kira jurnalistik ini tujuannya adalah bagaimana membangun komunikasi antara komunikan dengan respon gitu ya. Jadi ini agak teori sedikit. Jadi apa yang disampaikan oleh pemberi informasi itu bisa ditangkap oleh penerima informasi tidak bias gitu. Nah, kalau berbicara hal itu melalui edukasi jurnalistik ini, yang paling utama hakikatnya adalah bagaimana para atau masyarakat ini dengan pemberitaan ini bisa mengetahui hak dan kewajibannya. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan, bahwa setiap pemberitaan bisa dimuat dalam sebuah berita apabila memenuhi ajas-ajas tertentu. Salah satunya bagaimana pemberitaan ini bisa dimuat ketika berita ini jelas sumbernya. Kedua, harus ada perimbangan. Artinya bahwa sudah jelas tadi regulasinya tadi Pak Asep dari FPBJ menyampaikan ada undang ITE, ada undang-undang keterbukaan publik, sekarang undang-undang nomor 8 tahun 2014, undang-undang nomor 14 tahun 2008. Nah ini
menunjukkan atau mencerminkan bahwa setiap posisi warga negara sama di hadapan hukum, sehingga apa yang diberitakan oleh media ini masyarakat bisa dengan kritis, dengan wise, dengan bijak bisa menyikapi sebenarnya posisi masyarakat ini apa haknya, apa kewajibannya, dan setiap berita yang muncul ini masyarakat bisa menyikapinya dengan selalu berorientasi pada proporsi yang sebenarnya. Jadi pemberitaan yang keluar dari media ini benar-benar memenuhi ajas keadilan. Nah, jadi kalau berbicara regulasi, saya kira sudah ada undang-undang ITE, undang-undang pers, undang-undang tentang keterbukaan publik. Yang paling penting bagaimana masyarakat ini memahami posisi mereka masing-masing. Dengan pelatihan jurnalistik pemuda ini juga paling tidak mereka akan mengetahui dasar-dasar tentang jurnalistik dan tahu tentang posisi mereka, tahu hak dan kewajiban, itu barangkali. Baik, mengetahui hak dan kewajiban mengenai dunia jurnalistik. Tentu kita akan lebih mengetahui lagi, lebih jelas lagi kepada Ketua Forum Wartawan Bandung Juara, ada Bapak Asep Robin, Sarjana Sosial. Pak Asep, cukup optimis dengan pelatihan jurnalistik ini selama dari 3 hari, mungkin dari tanggal 16 hingga 18 ini akan memberikan sebuah edukasi yang memang mampu diaplikasikan langsung bagi para pemuda untuk lebih memecahkan masalah problematika dunia jurnalistik, khususnya untuk mensukseskan bagaimana peranan pemuda ini dalam membangun Kota Bandung. Silakan Pak Asep. Kalau menurut saya selalu positive thinking ya, dan percaya diri bahwa dengan 3 hari ini menurut testimoni tadi ternyata cukup memuaskan bagi kami sebagai yang membantu penyelenggara pelatihan jurnalistik ini. Tentunya dari pelatihan jurnalistik ini, pelatihan sebagai pelaku jurnalistik, saya sendiri sebagai pelaku jurnalistik ini, sebagai praktisi dari jurnalistik itu, ada beberapa keuntungan bagi para pelaku jurnalistik. Keuntungan yang sudah dirasakan itu diantaranya, satu, secara ekonomi sudah jelas karena kita punya skill. Ketika kita punya skill, tentunya ekonomi akan mengikuti dengan sendirinya. Kedua, secara sosial. Secara sosial, kenapa pemuda yang menjadikan sasaran? Selama ini mungkin pemuda saat ini ogah-ogahan ketika berkomunikasi dengan ketua RW, dengan tokoh masyarakat, dengan aparat penegak hukum, dengan yang lainnya termasuk tokoh ulama, tokoh agama dan sebagainya. Sehingga para peranan pemuda ini tidak adrenalin sosok pemudanya tidak bisa terasah. Karena apa? Tidak adanya komunikasi. Sementara ketika kita sudah punya skill dan bisa berkomunikasi, lama kelamaan bisa berkomunikasi dengan para tokoh dan sebagainya, akan terasa dengan sendirinya. Tentunya secara sosial, karena sering berkomunikasi, sering memberitakan, sering mempublikasikan, akhirnya si pelaku jurnalistiknya akan dikenal oleh masyarakat yang lebih luas tentunya. Dengan ini menjadikan satu keuntungan bagi sosok pelaku jurnalistik itu sendiri dan akan terasah dengan sendirinya. Keduanya akan menjadikan keuntungan secara budaya. Dengan ilmu jurnalistik ini tentunya dengan berbagai hal yang akan diekspos, tentunya dengan sendirinya akan mengasah sendiri. Dan contoh salah satunya, kita akan memberitakan suatu wilayah atau terminal saja tentunya. Kenapa sih ada terminal? Tentunya di sana dasar terminal itu adalah ada Perda nomor 9 tahun 99. Jadi secara langsung ataupun tidak langsung kita harus belajar dulu tentang itu. Jadi akan mengasah dengan sendirinya, si pelaku jurnalistik akan membuka buku-buku yang secara dipaksa ataupun tidak. Buku-buku itu akhirnya kita harus mengetahui. Secara budaya lagi masih ada salah satu contoh, karena seringnya berkomunikasi dengan para pemimpin, biarpun itu pemimpin RW atau pemimpin siapapun, karena tidak semua narasumber atau yang bisa diwawancara itu bukan pemimpin. Kalau datang ke kelurahan, kita mau mengangkat suatu berita di tingkat kelurahan, stafnya tidak akan bicara, tentunya dengan lurah.
kecamatan, dengan wali kota dan sebagainya, dengan di dinas juga sebagainya gitu. Akhirnya langsung ataupun tidak langsung kita sudah dicekoki oleh ilmu-ilmu kepemimpinan mereka. Dan ini menjadikan hal yang sangat positif, yang sangat baik bagi para pelaku jurnalistik itu sendiri. Keempatnya secara politik. Tentunya ketika sudah dikenal orang, kita mau jadi apa? Kalau kita dengan satu syarat, yaitu bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas. Mungkin begitu. Bekerja keras, bekerja ikhlas, dan bekerja cerdas. Oke, apakah akan cukup keras, ikhlas, dan cerdas? Ini bagaimana ilmu-ilmu yang sudah diterapkan di 3 hari ini oleh para pemuda, termasuk di dalamnya adalah para pemuda dalam sebuah wadah organisasi KNPI. Begitupun saya akan menyapa Bapak Haji Sigit Iskandar SPMM dari Ketua KNPI Kota Bandung. Pak Sigit, endingnya akan seperti apa sih setelah mengikuti pelatihan dunia jurnalistik bagi para pemuda khususnya yang ada di KNPI ini? Silakan. Baik, biasanya permasalahan yang terjadi jikalau sudah melakukan pelatihan, kalau tidak dipraktekkan itu biasanya ya udah ogah-ogahan, hilang aja ilmunya kan seperti itu. Namun demikian tentunya kita sudah menyiapkan sarana prasarana tadi, namanya WP, Wahana Pemuda. Jadi Wahana Pemuda ini sebagai sarana tempat praktek daripada teman-teman untuk mempraktekkan ilmunya di lapangan gitu kan. Dalam 3 hari ini kan sudah diberikan ilmu bagaimana cara teknis mengolah informasi, mewawancara mungkin. Kemudian juga bagaimana mengedit, kemudian bagaimana mengambil gambar yang baik. Itu saya kira sudah diajarkan di sini. Bahkan ilmu marketing periklanan, karena yang namanya surat kabar itu akan bagus jikalau ada iklannya pula. Jadi dari sisi ekonomi itu bagus. Nah, maka dari itu selain daripada teknis juga masalah ekonomi memang kita harus ajarkan sehingga teman-teman di lapangan bisa survive. Kalaupun tidak ada sisi ekonomisnya biasanya ngan sekali 2 kali ngegeleong nggak ada. Tapi kalau ada sisi ekonominya itu bisa survive. Nah, jadi kami memang mengajarkan bagaimana teknis yang tadi dikatakan, kemudian juga sisi ekonomisnya. Sehingga kedepannya pemuda itu terus bisa survive. Seperti itu saya kira. Oke, baik. Berbicara mengenai pemuda, tentu juga kita akan mendengarkan bagaimana sih suara-suara hati pemuda yang ada di belakang kita. Tetapi akan mendengarkan keterangan dari perwakilan FWBJ dan begitu dari KNPI di segmen berikutnya. Kami akan kembali tetaplah dalam program kami Dialog Khusus. Ya pemirsa Bandung TV, semakin menarik saja perbincangan kami dalam program Dialog Khusus, dan menariknya lagi kami akan di segmen terakhir ini akan mendengar secara langsung bagaimana sih pendapat atau juga tanggapan dari para peserta yang sudah mengikuti pelatihan dunia jurnalistik untuk para pemuda yang ada di Kota Bandung. Tetapi biar lebih semangat seperti sebelumnya, bagaimana kalau kita lebih mendengar yel-nya kembali? Bandung juara! Bandung juara! Bandung juara! Iya, wow. Dan juara lagi kita akan mendengar mungkin ya ada perwakilan dari para peserta dari FWBJ begitu dari KNPI Kota Bandung yang akan memberikan tanggapannya kepada berbagi dengan pemirsa Bandung TV bagaimana sih pandangan atau juga tanggapan mengenai pelatihan jurnalistik bagi pemuda Kota Bandung. Terlebih kita akan mungkin menyapa dari yang pertama dulu dari perwakilan Forum Wartawan Bandung Juara. Siapa nih yang akan juara menyampaikan? Silakan perkenalkan diri dan silakan menyampaikan informasinya. Terima kasih Mbak Ina, saya Jovena, perwakilan dari panitia pelaksana dari pelatihan FWBJ ini. Saya sebagai pelaksana sih happy-happy aja gitu. Jadi merasa senang selain melihat para narasumber yang
kontraksi dengan peserta. Ya, di situ juga kami melihat bahwa ada ilmu yang baru karena tidak semua wartawan ada yang bisa bikin berita yang baik, yang benar, sampai di mana SOP gitu atau apa namanya undang-undang ITE dan kode etik jurnalis itu yang harus dipelajari juga. Demikian Mbak Ina. Baik, terima kasih. Dari Forum Wartawan Bandung Juara, kemudian kita akan mendengar dari perwakilan KNPI Kota Bandung, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadan Rohimat. Saya selaku Ketua PK KNPI Kecamatan Batu Nunggal. Menyikapi akan hasil dari pelatihan jurnalistik ini, kami mendapatkan satu ilmu yang berharga dalam konteks cara bagaimana kita menangkap satu berita di masyarakat dan bagaimana kita nantinya bisa mengekspos satu kegiatan tersebut. Betul kata Bapak Kabid tadi, kita bisa besar dan kita bisa kecil dengan media jurnalis ini. Mungkin itu tugas kami ke depan dari rekan-rekan kami dari 30 kecamatan. Mari kita sama-sama dengan dunia jurnalistik ini, kita sama-sama membangun Kota Bandung melalui ketua-ketua PKKNPI yang telah kami laksanakan pelatihan selama 3 hari ini. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa dan sangat juara sekali. Terima kasih untuk kedua peserta kami yang sudah memberikan tanggapan dan informasi yang mengenai kegiatan pelatihan jurnalistik bagi para pemuda Kota Bandung. Nah, di segmen terakhir ini mungkin ada closing statement ya akan disampaikan dari Bapak Kabid Kepemudaan Dispora Kota Bandung. Nampaknya ini akan berkelanjutan nih Pak. Apalagi ini sangat bermanfaat dan kontribusi yang positif untuk para pemuda. Silakan Pak Sony Teguh Prasetya yang akan menyampaikan. Ya, insya Allah bahwa program ini akan terus kita gulirkan setiap tahun dan ini merupakan suatu program yang tahun kedua. Ini kita berjalan, apalagi sekarang kita didukung oleh ada perhatian dari Diskominfo yang begitu luar biasa sekarang dan termasuk juga dukungan penuh dari DPD KNP Kota Bandung serta dari Forum Wartawan Bandung Juara. Jadi insya Allah ini akan kita gulirkan terus mendukung program pembangunan pemuda di Kota Bandung dan mendukung dalam rangka memberikan peluang dan peran bagi pemuda agar mereka bisa memberikan karyanya di dalam pembangunan. Ayo pemuda Kota Bandung, maju terus berperan dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah dunia jurnalistik, jadikan menjadi peluangmu untuk berperan di dalam mendukung pembangunan di daerah dan di Indonesia. Demikian dari saya. Baik, luar biasa. Ada bentuk dukungan loh dari Diskominfo Kota Bandung juga. Baik, yang akan menyampaikan ada Bapak Asep C. Cahyadi. Pak, bentuk dorongan dan dukungannya akan terus diprioritaskan dalam bentuk kegiatan ini. Silakan Pak. Betul sekali Mbak Dina. Jadi kita dari pemerintah kota khususnya Diskominfo Kota Bandung, Dinas Komunikasi dan Informatika, seiring dengan program Smart City, jadi semua tindakan, semua perilaku, semua kebijakan ini harus dilakukan dengan smart. Smart artinya bagaimana kita mengoptimalkan informatika atau teknologi informasi ini bisa mengakselerasi semua tindakan kita, termasuk juga pembekalan jurnalistik ini. Saya kira kalau berbicara menguasai tentang ilmu jurnalistik, waktu saya S1 saja 2-3 semester mengikuti. Ini 3 hari, jadi paling tidak ini adalah dasar-dasar untuk memahami tadi bagaimana posisi pemuda ini memberikan masukan, memberikan daya kritik terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah kota dan bagaimana juga bisa menuangkan pemikiran tentang hal-hal yang perlu dilakukan karena saya yakin Kota Bandung ini gudang inovasi, gudang inspirasi, gudang kreativitas sehingga melalui keterampilan jurnalistik ini pemuda bisa menuangkan pemikiran yang inovatif terhadap kemajuan Kota Bandung bisa lebih juara. Lebih juara. Pak, ternyata kita juara ya, sama-sama basicnya dari dunia jurnalistik nih Pak. Baik, kemudian saya juga akan menyapa langsung Ketua Forum Wartawan Bandung Juara. Di closing statement ini Pak, tentu juga memberikan sebuah brainstorming buat para pemudanya nih Pak, untuk bagaimana memajukan Kota Bandung khususnya dalam bentuk sebuah edukasi yang tentunya ini kan diharapkan bahwa akan berkelanjutan ke depannya dalam bentuk seperti yang dilaksanakan pada pelatihan ini. Silakan. Oh ya, para pemuda, para peserta yang kemarin sudah dilatih,
berikan hasil pelatihan ini terhadap masyarakat, terhadap pemerintah yang terbaik, tentunya bukan untuk Kota Bandung saja, tapi Bandung untuk Indonesia. Wow, juara. Begitupun untuk Ketua KNPI Kota Bandung, Bapak Haji Sigit Iskandar SIPMM akan memberikan sebuah mindset pola pikir, memberikan semangat yang luar biasa kepada para pemuda nih untuk bagaimana mereka harus berperan aktif nih untuk para pembangunan khususnya yang ada di Kota Bandung. Silakan Pak Sigit. Baik, 2 hari ke depan kita akan melaksanakan Hari Kebangkitan Nasional. Jadi momen itu mari kita ciptakan bahwa kita siap untuk membantu pemerintah Kota Bandung dalam membangun pemerintah kotanya menjadi lebih baik lagi. Saya kira itu saja. Terima kasih. Iya, momentum 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita jadikan Hari Kebangkitan para pemuda untuk berperan aktif. Lebih positif lagi untuk membangun bagaimana peranan pemuda ini membangun pembangunan yang ada di Kota Bandung. Dan terima kasih sekali untuk keempat narasumber kami, ada dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung yang sudah hadir. Hatur nuhun Bapak Dr. Asep Cucu MSI, terima kasih Pak sudah hadir. Begitupun dari Kabid Kepemudaan Dispora Kota Bandung ada Bapak Sony Teguh Prasetya Sarjana Sosial MM. Hatur nuhun Bapak sudah berkenan hadir dan luar biasa ini pelatihan ya Pak. Sukses selalu yang pasti ya. Dan kita tunggu berkelanjutan nih Pak. Baik, dan luar biasa lagi dan secara teknis setelah memberikan informasi yang sangat lengkap, terima kasih untuk Ketua Forum Wartawan Bandung Juara. Ada Bapak Asep Robin, Sarjana Sosial. Hatur nuhun Pak. Juara terus Pak untuk Forum Wartawan Bandung Juaranya ya. Dan terima kasih juga dan kita selalu mengharapkan bahwa wadah organisasi ini selalu sukses dan para pemudanya berperan aktif juga. Dari KNPI Kota Bandung ada langsung ketuanya Bapak Haji Sigit Iskandar SIPMM. Terima kasih Pak, hatur nuhun sudah berkenan. Ya begitupun kami mengucapkan terima kasih banyak atas atensi Anda pemirsa sudah menyaksikan program kami Dialog Khusus dan ini waktunya pamit undur diri. Saya Dina Kristina, terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.